Jadi sudah hampir 2 minggu tidak ada hujan, sudah ada 10 hari. Ada berapa hal yang ada pekerjaan di dalam perkebunan kelapa sawit yang tidak boleh kita laksanakan. Di hadapan saya ini adalah tanaman sisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat petani sawit. Di sini saya berada di areal TBM sawit yang baru berumur 1 tahun. Nah, ini sudah memasuki masa musim kemarau. Jadi sudah hampir 2 minggu tidak ada hujan, sudah ada 10 hari. Ada berapa hal yang ada pekerjaan di dalam perkebunan kelapa sawit yang tidak boleh kita laksanakan. Yang pertama apa? Yaitu pemupukan. Pemupukan pada musim kemarau atau tidak hujan atau kondisi jarang hujan, atau kita katakan tanah dalam kondisi atau piringan dalam kondisi kering sekali, maka tidak diperbolehkan kita memupuk, apalagi yang sifatnya mengandung N dan K, urea, KCl, kisrit. Itu tidak diperbolehkan. Dengan alasan apa? Karena akan terjadi penguapan yang cukup tinggi, sehingga apa yang kita berikan pada pupuk tadi akan berpengaruh pengurangan sangat merugikan bagi kita para petani sawit. Yang kedua, pada TBM ini. Nah, di hadapan saya ini adalah tanaman sisipan. Jadi pada musim kemarau ataupun kering, kita tidak diperbolehkan menyisip pada saat kering. Kenapa? Nanti dampaknya yang terjadi, tanaman ini baru dipindah akan kekurangan defisit air. Ini yang terjadi seperti ini, pemirsa. Dampaknya seperti ini, nanti ini kering. Kalau ini tidak ada hujan terus-menerus, maka ada kemungkinan nanti akan kering juga. Nah, ini ditunjukkan faktornya. Kenapa selain kemarau, ini seperti ini bibitnya kering. Yang pertama, pada saat dibibitan langsung dicabut, dan sebelum dicabut tidak dilakukan penyiraman di bibitan. Sebelum dipindah ke lapangan tidak disiram. Inilah yang terjadi. Nah, yang terjadi, jadi di bibitan sudah kurangan air, apalagi di lapangan makin tambah stres kering seperti ini. Alangkah baiknya pada waktu masa di bibitan, sebelum dipindah pun ke lapangan ataupun dalam kondisi masih ada hujan, tetap kita harus menyiram bibit kita di lapangan dalam keadaan jenuh sebelum kita pindah ke lapangan. Yang kedua, waktu pelakuan di bibitan, ini daun tidak boleh banting sana banting sini. Artinya apa? Waktu ngangkut, waktu nyabut, kemudian waktu memindahkan, naikkan ke atas kendaraan, waktu nurunkan, dan kemudian waktu melangsirnya. Tidak boleh daun ini terluka akibat gesekan. Yang terjadi, maka ini salah satu penyebabnya juga seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi kita buktikan bahwa sana sini banyak sisipan. Kita lihat itu baru disisip, nampak kelihatan kering. Dan lama kelamaan nanti kalau yang tidak kering, maka dia pengaruh pertama itu kalau dia masih hidup dia akan menguning. Nah, itulah yang disebabkan tadi kalau kita menanam atau menyisip bibit kelapa sawit pada saat kemarau. Nantinya kalau sawit itu tetap bertahan hidup, maka dia akan menguning seperti yang saya tunjuk sana. Di depan sana lagi itu nampak seperti kuning. Kita lihat pemirsa. Jadi tidak di sisipan saja. Semua program yang sifatnya penanaman ulang ataupun replanting selalu direncanakan menanam pada saat memasuki masa musim penghujan, agar supaya apa? Tingkat stresnya pada nanti waktu kita tanam tidak terlampau tinggi. Jadi waktu musim penghujan, waktu dipindah pun dari bibitan ke lapangan, bibit dalam kondisi tuh tetap hijau seperti yang saya tunjuk itu. Seperti itulah yang kita harapkan nantinya kalau waktu menanam pada musim hijau. Jadi yang saya sampaikan tadi, pekerjaan yang tidak boleh dilaksanakan pada musim kemarau yaitu yang pertama pupuk, yang kedua adalah menyisip pada areal tanaman kelapa sawit kita ini.
Nah, seperti ini pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi wawasan, menambah ilmu bagi kita untuk petani sawit. Kalau pada musim kemarau dilarang menyisip pada areanya, tunggulah pada nanti sudah masuk musim hujan. Nah, kenapa? Kalau yang terjadi seperti itu, seperti ini nanti bakal mati. Bibit aja, satu bibit harganya sudah 50.000. Kalau sudah ada sekitar 20 bibit yang rusak, maka kita akan kerugian 1 juta lah. Seperti itulah gambarannya pemirsa. Demikian saja. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan petani sawit kita ini menjadi petani sawit yang maju, yang memiliki ilmu yang tinggi, pemahaman yang tinggi itu sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.